Halo, good morning. Ketemu lagi dengan saya di Indomerica Live. Kali ini kita akan membahas mengenai jenis visa dan menikah di negara mana. Apakah ada hubungannya dan mana yang paling baik menurut keperluan atau kepentingan kamu. Oke, kita mulai aja ya. Alright, kita lihat di sini di screen. Jadi ada beberapa jenis visa untuk non-immigrant dan immigrant spouse. Jadi pertama kita punya yang namanya IR1 atau CR1, IR1 or CR1. Nah ini adalah yang di-apply oleh US citizen kalau spouse-nya, suami atau istrinya itu sudah menjadi immigrant. Dia sudah ada PR gitu ya. Nah, yang kedua, nah ini yang paling banyak akan dipakai oleh kita, warga Indonesia atau warga negara lainnya, yang masih tinggal di negaranya, tetapi sudah menikah dengan warga negara Amerika. Oke, perlu digarisbawahi sudah menikah ya. Nah, ini adalah visa yang namanya visa K3 atau K3 visa. Oke, jadi kita bahas sedikit mengenai K3 atau K3 visa non-immigrant untuk spouse. Jadi yang pertama, kamu masih tinggal di Indonesia atau tinggal di negara lain, tetapi masih berwarga negara Indonesia, bisa saja di Singapura, Malaysia, atau negara-negara lainnya, tapi kamu masih pegang paspor hijau atau warga negara Indonesia. Dan kamu sudah menikah yang dicatatkan di catatan sipil. Kalau ini di Indonesia, maka pernikahan kamu sudah dicatatkan di catatan sipil. Jadi sudah ada surat bukti-buktinya. Nah, itu kalau kamu berniat pindah ke Amerika, ikut suamimu yang warga negara Amerika itu, atau istri yang warga negara Amerika, maka jenis visa yang di-apply adalah visa K3. Oke, ini berbeda dengan yang kedua adalah visa K1 yang sudah banyak kita bahas. Bisa kamu lihat videonya di sini. Juga menikah di negara mana, baiknya seperti apa. Nanti kita akan bahas perbedaannya. Kalau K1 itu kamu belum menikah. Jadi kamu hanya bertunangan dengan warga negara Amerika, lalu berniat untuk datang dan menikah di Amerika. Maka yang di-apply adalah visa K1. Oke, lalu apa sih perbedaannya K3 dan K1 selain tadi menikah atau sudah menikahnya itu? Ada satu hal yang paling krusial perbedaan antara K3 dan K1. K1 itu masa apply-nya relatif cepat dibanding dengan K3. K3 ini lain lagi. K3 ini kamu menikah di Indonesia. Warga negara Amerika datang ke Indonesia, let's say ke Jakarta, tempat kamu tinggal, lalu menikah di Jakarta dan dicatatkan di catatan sipil di Jakarta. Nah, kamu belum ada status, belum dikenal sebagai pasangan istri dari si warga negara Amerika ini di Amerika, sehingga kamu harus apply visa untuk spouse. Spouse itu adalah pasangan yang sudah menikah dan tercatat jenis visanya adalah K3 ke imigrasi Amerika. Bagaimana kalau misalnya kamu tidak mendaftar, kamu tidak mau mencatatkan misalnya, boleh-boleh aja, tapi kamu tidak dikenal oleh sistem di Amerika dan kamu tidak bisa datang ke Amerika sebagai pasangan istri, jadi nggak ada haknya sebagai istri ya. Karena ketika kamu mendapatkan visa, itu kamu sudah sekaligus mendapatkan green card atau permanent residential di Amerika. Hanya tinggal menunggu kamu datang ke Amerika dengan visa entrance K3, lalu datang untuk apply green card kamu, tapi green card kamu itu sudah jadi gitu, sudah tersedia, seminggu atau 2 minggu kemudian sudah dikirimkan. Bedanya dengan K1, K1 hanya untuk port the entry, hanya untuk masuk Amerika dalam 3 bulan,
Lalu dalam 3 bulan tersebut kamu terdaftar dan kamu apply lagi untuk green card. Nah, baik, lalu bagaimana langkah selanjutnya setelah kamu dapat K3 visa? Nanti sama dengan K1, kamu akan menerima envelope dari Kedutaan Besar Indonesia. Itu sudah di-sealed, ada package isi dokumen-dokumen, jangan dibuka sama sekali, mereka nanti akan sampaikan itu. Jadi jangan dibuka, jangan diganti envelope-nya, jangan dikutak-katik gitu ya. Nah, ketika kamu pergi ke Amerika, bawa envelope itu di dalam carry bag kamu. Jadi jangan masuk ke bagasi. Jadi kamu harus bawa terus sama kamu dokumen itu, karena nanti di imigrasi line itu mereka akan tanya, walaupun kamu sudah tunjukkan kamu ada visa nih, mereka akan tanya mana envelope-nya. Kalau misalnya itu di bagasi, nanti prosesnya akan panjang ya. Setelah mereka dapat, mereka cek bahwa semua package-nya sesuai dengan data mereka, kamu diperbolehkan masuk. Ketika kamu sudah masuk ke Amerika menggunakan visa K3 dalam jangka waktu 3 bulan, kamu sudah harus mengurus dokumen-dokumen yang lainnya, ya, seperti green card dan apply social security card. Lalu ada poin berikutnya, bagaimana kalau kamu bawa anak? Jadi kamu sudah ada anak, baik dari citizen atau yang menikahi kamu, atau anak yang dari perkawinan terdahulu. Bagaimana kamu apply-nya? Nah, kalau kamu sudah menikah, maka jenis visa yang kamu apply adalah visa K4. Jadi K3 and K4, K3 dan K4 itu untuk pasangan dan anak yang sudah terdaftar menikah di Indonesia. Kalau anak ini adalah anak dari warga negara Amerika, maka itu nanti K4. Kalau anak ini adalah anak dari mantan suami atau mantan istri terdahulu, maka kamu juga apply K4. Gitu ya. Ada syarat-syaratnya juga untuk K4. Yang paling utama adalah ada izin dari other parent. Kalau anak ini adalah hasil dari perkawinan terdahulu, kalau kamu mau apply dan ingin disetujui, maka harus ada bukti tertulis, tanda tangan di court system, di pengadilan, bahwa bapaknya menyetujui anaknya dibawa ke Amerika, gitu ya. Sekarang kita lanjut, dokumen apa saja yang diperlukan untuk apply K3 atau K3. Jadi ini untuk foreign citizen spouse, artinya suami atau istri yang bukan warga negara Amerika. Yang pertama tentu saja isi form di S-160. Bagaimana cara mengisinya? Saya sudah siapkan video tutorial di sini. Cara isi form di S-160 terbagi dari 2 bagian karena memang panjang. Silahkan dibuka, ada tutorialnya secara teknikal dan sudah sangat membantu viewers yang lainnya. Lalu yang kedua, kamu print setelah complete di S-160. Kedua, kamu print di S-160 confirmation page untuk dibawa ke interview kamu. Lalu berikutnya, pasport yang valid. Jadi, pasportnya kalau bisa diperbaharui dulu. Kalau di 8 bulan misalnya, kan kita harus memperbaharui paling lambat 6 months ya, atau 6 bulan. Tapi kalau kamu ada 9 bulan, nggak apa-apa deh, perbaharui dulu. Karena nanti prosesnya lama, pindah-pindah paspor jadi ribet. Jadi, pasport yang valid dan masa jangka waktunya masih lama gitu. Lalu yang ketiga, dokumen-dokumen lainnya yang menunjang birth certificate atau tanda surat keterangan lahir, sertifikat menikah atau buku catatan sipil yang menikah dengan warga negara Amerika yang sudah didaftarkan tadi dari catatan sipil. Nah, kalau kamu ada mantan suami atau mantan istri, maka surat keterangan cerai atau surat keterangan meninggal dari mantan suami atau mantan istri tersebut. Lalu yang berikutnya adalah sertifikat kepolisian atau surat keterangan kelakuan baik.
keterangan berkelakuan baik ya dari kepolisian. Nah ini kalau kamu pindah negara, misalnya kamu dari let's say Singapura, kamu tinggal di Singapura lebih dari 6 bulan, kamu harus meminta surat keterangan dari polisi. Pengalaman saya dulu karena saya bekerja sebagai researcher dan sebagai dosen sebelum saya pindah ke Amerika, jadi saya banyak tinggal di beberapa negara dalam rangka keilmuan saya atau aktivitas saya. Jadi saya minta surat keterangan kelakuan baik dari polisi di negara tersebut. Nah, tapi kalau di Indonesia kan kita di kepolisian. Kalau di Malaysia misalnya, itu mereka ada badannya sendiri. Jadi kamu harus cari tahu juga, tidak hanya dari kepolisian. Jadi dia berbeda ya. Misalnya di Singapura juga dia berbeda. Nah, kalau kamu tinggal di 3 negara sebelum kamu pindah dan 7 bulan atau 8 bulan, pokoknya dia lebih daripada 6 bulan, kamu harus mintakan surat tersebut dari organisasi atau departemen yang ada authority untuk mengeluarkannya. Lalu, kalau kamu ada anak yang akan ikut untuk apply K4, anaknya sudah berusia di atas 16 tahun, maka anak tersebut juga harus dimintakan surat keterangan kelakuan baik. Juga sama ya, kalau dia pernah tinggal di negara lain lebih dari 6 bulan, itu juga harus. Lalu yang berikutnya adalah medical examination. Harus ada vaksinasi, bukti-bukti vaksinasi, medical examinations sebelum interview. Lalu yang berikutnya adalah evidence of financial support. Ini adalah affidavit atau support dari suami kamu di Amerika. Nanti dia akan mengirimkan ke kamu dan juga dia akan apply petisi sebelumnya untuk K3 ini, tax return-nya atau bukti pajaknya dan bukti pendapatannya. Sehingga nanti ini akan mempengaruhi apakah suami kamu ini mampu untuk mensponsori kamu, karena seperti yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya, dalam jangka waktu 6 bulan sampai dengan 1 tahun, kepindahan ke Amerika itu sama sekali kita belum bisa apply untuk pekerjaan apapun karena masih terkendala dengan aplikasi dokumen. Jadi perlu 2x2, 2 lembar, dan evidence of relationship dengan suami kamu. Apa nih? Misalnya WhatsApp atau video call itu ada, atau biasanya nanti kan diminta sosial media. Ada nggak nih di sosial media atau foto-foto dia pernah tinggal di Indonesia atau dia datang ke Indonesia gitu ya. Jadi bukan hanya secara online gitu ya, menikah online, Zoom lalu didaftarkan. Nah itu biasanya akan ditolak. Tapi memang harus relationship yang benar-benar real atau terjadi. Lalu yang paling terakhir tentunya adalah payment of fees. Fees ini tergantung setiap tahun akan berubah-ubah. Jadi nanti mereka akan sampaikan ketika kamu apply isi form di S-160 berapa fees terbaru untuk K3. Biasanya sih sekitar 180 sampai dengan $200. Oke, demikian secara singkat mengenai K3 dan K4. Silahkan like dan subscribe video ini sehingga kita bisa buat banyak lagi tutorial secara technical and straight to the point. Dan juga kalau kamu ada kendala dan pertanyaan, silakan shoot atau write di komen di bawah. Subscribe karena suatu waktu kita akan mengadakan live sehingga kamu nggak missing atau ketinggalan untuk mengisi form di S-160 dan lain sebagainya. Oke, I wish you good luck dan sampai ketemu di Amerika. Bye-bye!